엄마가 보고 싶다고. Kisah dimulai dengan seorang single parent bernama Bailey. Ia adalah seorang ibu yang sangat sibuk dengan karirnya. Hingga di suatu ketika, hubungan Bailey dan anaknya yang semakin tak akrab membuat ia tersadar bahwa pekerjaan telah membuat anaknya kurang mendapat perhatian darinya. Perlu diingat karena tokoh di sini lumayan banyak dan memiliki latar kisah masing-masing, maka saya harapkan kalian untuk fokus agar mudah memahaminya. Bailey berniat untuk berubah. Ia kini menjadi seorang arkeolog karena itu adalah pekerjaan impian putrinya. Ia dan keluarga yang berasal dari Tiongkok kini menetap di Korea. Di rumah, putrinya yang bernama Baijia tinggal dengan sang nenek yang kita panggil saja beliau Aliang. Walaupun sekarang pekerjaan menuntut Bailey untuk keliling dunia, namun karena arkeolog adalah cita-cita Baijia putrinya, Bailey jadi lebih gampang mengajak Baijia untuk ngobrol dengan sering melakukan video call dari tempat kerjanya. Baijia yang awalnya merasa kurang diperhatikan pun akhirnya menjadi senang karena ibunya sekarang mulai sering menelpon dan bercerita tentang dunia arkeologi yang disukainya. 白家，快来！ 你干嘛那么看着我？妈妈现在啊就在这儿工作。 这是一只大骆驼，你看见了没？ Kita pindah sebentar ke tokoh lain. Seorang pramugari bernama Jong In dibangunkan oleh pacarnya bernama Taeju lewat video call. Taeju adalah seorang astronot. Layaknya bucin-bucin pada umumnya, pasangan yang menjalani LDR tersebut pun selalu melewati hari berdua via panggilan video. 일어나자. 준비해야지. 봤어. 안 신기해. 다른 거. 노래해봐. 응? 써도 그대여. Namun romantisme tersebut seolah patah dengan sebuah kenyataan bahwa sebenarnya Taeju saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Dan Taeju yang kita lihat di luar angkasa tak lebih adalah AI yang sengaja dibuat sedemikian rupa untuk menemani kesepian Jong In selama Taeju yang asli terbaring koma. Semua itu berasal dari sebuah perusahaan layanan AI yang dikelola oleh Harry dan Hyunsu. Mereka berdua mengembangkan sebuah layanan yang memungkinkan seseorang bisa terhubung lagi dengan orang yang koma atau sudah meninggal lewat cara memproses data-data dari orang yang telah kehilangan kesadaran tersebut untuk kemudian diolah dan dijelmakan kembali dalam bentuk AI dengan kepribadian yang sama persis dengan sosok aslinya. Pada layanan tersebut, selain bisa menghadirkan sosok orang yang telah tiada dalam wujud AI, klien juga bisa memilih latar tempat di mana AI tersebut akan tinggal, layaknya kehidupan nyata. 에이, 이놈 뭐야? 남자친구 같이 있어지 마. Dan yang tak disangka, Harry sendiri selaku orang yang mengelola layanan tersebut juga menggunakannya. Ia yang sudah tak memiliki orang tua, kemudian menghadirkan mereka untuk menemani hari-harinya lewat video call. Bahkan karena Harry tak kunjung memiliki pacar, ia pun sampai berpura-pura memperkenalkan Hyunsu sebagai pacarnya, agar orang tua AI-nya tersebut merasa senang. 아버님, 제가 한번 한잔 따. Kembali kepada Bailey dan Baijia, seiring berjalannya waktu, hubungan ibu dan anak tersebut pun akhirnya kembali dekat. Meskipun kini Bailey bekerja jauh di negeri Arab, namun karena Bailey bertekad akan terus menemani Baijia dimanapun ia berada, dan seperti apapun kesibukannya, sekarang Bailey benar-benar selalu ada menemani Baijia kapanpun Baijia membutuhkannya. 最重要的是什么？就在这片沙漠，以前呢是海。妈妈保证以后再也不会挂你电话了。 Sementara itu, Jong In kini bergegas ke rumah sakit karena ternyata Taeju kini telah sadar. Ini seperti sebuah keajaiban bagi Jong In, mengingat Taeju mengalami koma dalam waktu yang cukup lama. Kehadiran Taeju yang asli tersebut pun membuat Jong In kemudian tak ingin lagi mengangkat panggilan dari Taeju versi AI. Tapi meskipun Jong In sekarang sangat bahagia, ia perlu ingat bahwa Taeju pacar aslinya ini tidak benar-benar pulih dan harus beradaptasi kembali untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Dikarenakan kerusakan otak yang dialaminya,
Taeju mungkin akan terlihat seperti orang linglung, perlu dibantu untuk berpikir dan beraktivitas, yang tentunya Taeju akan terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Hal tersebut membutuhkan waktu dan kesabaran bagi Jong-in untuk menerima keadaan Taeju yang sekarang. 만지니까 좋다? Singkat cerita, Haeri dan Hyunsu mendapat klien seorang lelaki yang sedang sakit keras. Dia adalah Yoon-sik. Dokter telah memvonis bahwa usianya tak akan lama lagi. Karena itu, sebagai permintaan terakhirnya, Yoon-sik membutuhkan jasa Haeri dan Hyunsu untuk mengabadikannya menjadi sosok AI yang nantinya bisa terus ada di dekat anak istri yang ditinggalkannya. Sistem layanan tersebut hanya akan bisa dimulai ketika orang aslinya meninggal atau koma, karena semua memori dan data di dalam otak akan dipindahkan ke AI. Setelah pemakaman nanti, akan dilakukan riset dan layanan pun baru bisa dimulai. Namun pertemuan dengan Yoon-sik tersebut kemudian membuat Hyunsu merasa ada yang janggal setelah ia melihat foto-foto masa muda Yoon-sik yang dikumpulkan untuk diolah. Di salah satu foto, Hyunsu mendapati Yoon-sik sedang bersama mantan pacarnya yang anehnya sangat mirip dengan ibunya Hyunsu ketika masih muda. Perlu diketahui, Hyunsu memang sampai saat ini tak tahu siapa ayah kandungnya. Ia pun menelpon kakaknya untuk memastikan apakah mungkin Yoon-sik adalah ayah mereka. Namun setelah ditelaah berdasarkan golongan darah Hyunsu, kakak dan ibunya, golongan darah Yoon-sik tidaklah cocok dan sepertinya Yoon-sik bukanlah ayah mereka. Namun Haeri mengatakan bisa saja Hyunsu dan kakaknya memiliki ayah yang berbeda. 왜 꼭 같은 사람이라고 생각해? Seiring berjalannya waktu, kabar duka kemudian datang dari Yoon-sik yang kini telah berpulang. Hyunsu yang menghadiri pemakaman sebenarnya masih penasaran apakah dulu Yoon-sik pernah menjalin hubungan dengan ibunya atau tidak. Tanda tanya besar itu pun kemudian membuat Hyunsu berniat untuk menanyakan langsung pada Yoon-sik yang sekarang sudah dengan wujud sebagai AI. Namun ketika panggilan video dengan Yoon-sik sudah tersambung, pertanyaan Hyunsu yang sudah ada di ujung bibirnya itu pun malah tak berani ia utarakan. 너 나한테 빌린 돈 500 갚아야지. 김 사장. 네 말해요. Di sisi lain, sehabis menidurkan Baejia, Bailey mengajak Alyang untuk ngobrol. Namun entah mengapa, Alyang tiba-tiba menutup panggilan tersebut begitu saja. Alyang kemudian menelpon seseorang dan berkata akan menghentikan layanan dalam waktu dekat. Karena rupanya, Alyang juga adalah klien Haeri dan Hyunsu. Mungkin kalian juga sudah mengira dari awal bahwa Bailey yang melakukan video call selama ini sebenarnya adalah AI. Alyang telah menyembunyikan fakta dari Baejia bahwa Bailey, ibunya, sudah tiada. Di dalam dunia artifisial, Bailey bertemu dengan kenalannya bernama Sungjun. Bailey pun curhat tentang ibunya yang ia rasa terlihat aneh dan seperti menutupi sesuatu. Wajar saja, Bailey tidak tahu bahwa sebenarnya ia sudah meninggal. Dan dalam aturan sistem, AI memang tak sadar bahwa dirinya sudah tiada. Jun pun hanya bisa menanggapi dengan tersenyum. Namun kemudian, Jun mendengar ada seseorang yang memanggil namanya. Dan ternyata... 청준! Jun dipanggil oleh Haeri ke dalam laboratoriumnya. Dan Haeri mengabarkan bahwa Alyang tak lama lagi akan mengakhiri jasa layanan Bailey. Lalu kenapa Jun bisa tiba-tiba tembus dari dunia artifisial Bailey ke laboratorium Haeri? Karena rupanya Jun adalah AI yang dibuat untuk mengawasi dan mendampingi Bailey, yang dari lab itulah Haeri dan Hyunsu mengontrol semuanya. Di suatu malam, Jong-in yang sedang lelah dan tak enak badan tiba-tiba terbangun dengan suara berisik karena tanpa diduga Taeju membawa orang-orang random masuk ke dalam apartemen untuk berpesta. Seperti yang kita tahu, Taeju belum sembuh total. Ia belum bisa menggunakan pikirannya secara maksimal. Walhasil, Jong-in pun kelelahan seperti sekarang gara-gara tingkah dan perilaku Taeju yang tidak bisa diprediksi. Jong-in yang tak tahan kemudian keluar dan mulai menelpon Taeju versi AI yang selama ini menemaninya. Ia merindukannya dan terlihat sekali bahwa Jong-in lebih nyaman menjalin hubungan dengan kloningan pacarnya tersebut. 웃었다. 너 웃었다. 빨리 와.
왜 안 와? Singkat waktu, Aliang mengajak Baijia untuk makan siang. Namun Baijia yang tengah asyik video call dengan Bailey pun enggan mengakhiri panggilan itu. Aliang mencoba membujuknya, tapi Baijia yang kini sudah sangat dekat dengan Bailey pun jadi tak ingin dipisahkan dengan sosok ibunya tersebut dan malah ingin segera bertemu. Aliang pun semakin stres dan dilema. Selain itu, ia juga kesepian di Korea dan ingin pulang kampung. Meskipun terlihat Bailey selalu menelpon, memberi perhatian dan menjanjikan akan segera pulang, namun Aliang seakan tak merasa terbantu sama sekali karena Bailey yang sekarang tak lebih dari seonggok AI yang hanya menyerupai anaknya. Aliang sebenarnya sangat canggung berinteraksi dengannya. Itu sebabnya Aliang ingin segera mengakhiri layanan tersebut. Konflik yang semakin panas pun terjadi antara Jong-in dan Taeju. Pagi itu, Jong-in yang ingin berangkat kerja ketinggalan handphone. Dan di saat yang sama, Taeju versi AI pun menelpon dan hampir saja diangkat oleh Taeju yang asli. Namun kemudian, Jong-in segera kembali. Jong-in panik bukan main dan Taeju bisa merasakan bahwa Jong-in menyembunyikan sesuatu. Meskipun Jong-in menutupinya, Jong-in tak bisa bohong pada dirinya sendiri bahwa ia lebih menginginkan Taeju versi AI untuk menjadi kekasihnya dibanding Taeju manusia asli yang jelas-jelas bisa disentuh dan hadir di depan matanya. 출근 잘해. 조심해서 잘 갔다 와. Kekacauan pun semakin menjadi-jadi ketika Jong-in yang baru pulang kerja mendapati apartemennya sudah dilalap api. Berdasarkan pantauan CCTV, api membesar saat Taeju meninggalkan apartemen. Jong-in yang tak tahu malam itu harus tidur di mana sementara besok ia ada penerbangan ke Barcelona pun hanya bisa pasrah dan tak sanggup lagi untuk marah-marah kepada Taeju karena hal itu percuma saja. 어디 갔었지? Tibalah hari di mana Aliang berhasil mengajak Baijia untuk pulang kampung. Namun Baijia yang sebenarnya tak mau ikut, kemudian diam-diam kabur saat Aliang lengah. Bailey yang kebetulan menelpon pun kaget mendengar Baijia hilang. Dan di saat yang sama, Taeju menyusul Jong-in karena ingin ikut ke Barcelona. Jong-in jelas menolaknya. Namun kemudian Taeju versi AI pun menelpon. Jong-in tak berani mengangkatnya yang kemudian membuat Taeju semakin curiga. Hingga akhirnya Jong-in pun menyerahkan kepada Taeju untuk mengangkat sendiri panggilan tersebut. Dan betapa hancurnya perasaan Taeju mengetahui bahwa Jong-in ternyata selama ini selingkuh dengan dirinya sendiri versi AI, yang mana Jong-in menganggap Taeju versi AI lebih sempurna dari Taeju yang asli. Jong-in yang merasa bersalah kemudian mengizinkan Taeju untuk ikut. Namun Taeju yang jelas masih terpukul, kemudian keluar pesawat sesaat sebelum lepas landas. 잘 다녀와. Sementara Bailey nekat untuk pulang saat itu juga. Namun ia hanya berputar-putar di tempat yang sama karena kita tahu ia adalah AI yang hidup di dunia artifisial yang berbeda dengan manusia. Akan tetapi rupanya kecerdasan buatan Bailey sudah berkembang dan ia telah merasakan ikatan yang kuat dengan Baijia. Bailey kemudian mencari jalan lain dan bertemu dengan badai pasir yang merupakan batasan dalam dunia artifisial. Namun bukannya gentar, Bailey semakin nekat menerobos hingga Haeri dan Hyunsoo kemudian membuat tembok api untuk menghalanginya. Tak cukup dengan itu, Jun pun dipanggil untuk membujuk Bailey yang sudah tak bisa dikontrol. Namun kelihatannya usaha itu sia-sia karena Bailey berhasil menembus semua hal tersebut demi bertemu Baijia. Sistem kemudian error, bahkan Bailey tak bisa dihapus karena ia seolah melawan kenyataan. Dan hingga akhirnya, Bailey pun kemudian berhasil tiba di bandara. 시스템이 꺼지고 있어요. 바이리가 방화벽을 뚫고 넘어갔어요. Bailey mencoba melakukan panggilan random, tapi orang-orang di bandara tak bisa mendengar dengan jelas. Namun secara tak terduga, panggilan itu kemudian berhasil diterima oleh Taeju. Mengetahui Bailey mencari anaknya yang hilang,
Taeju yang juga kebetulan melihat Baejia yang ingin kabur pun menyelamatkan Baejia dan mengembalikannya kepada Aliang. 근데 진짜 엄마한테 감사합니다. 지아 보고 기다려달라고 하셨어. 감사합니다. Bailey kemudian berhasil menghubungi Baejia lagi, tapi sayangnya meskipun mereka memang sama-sama di bandara, namun ternyata mereka berada dalam dimensi yang berbeda. Dan pada akhirnya Bailey pun jujur dan mengungkapkan sebuah rahasia kepada Baejia bahwa sebenarnya ia telah tiada. Untungnya Baejia bisa menerima hal tersebut. Ia hanya ingin Bailey terus bersamanya dan selalu membacakan dongeng sebelum ia tidur. Bailey pun berterima kasih kepada Aliang yang telah sabar dan menjaga Baejia dengan baik. Mama, 你在哪儿? 妈妈已经死了。要之前还能给我读300。儿子，我这欠你的呀！别哭，别哭，别哭，别哭！好了，我去工作了，拜拜。 Akhirnya film pun ditutup oleh Jong In yang menelpon Hairi untuk mengabarkan kalau ia ingin berhenti menggunakan layanan. Jong In dan Taeju kemudian duduk berdua membahas apa yang telah terjadi dalam hubungan mereka. Meski Taeju sudah memaafkan Jong In, namun kemudian ia memutuskan untuk pergi meninggalkan Jong In. Jong In pun lalu menyusul Taeju dan memeluknya dari belakang karena kini ia menyesal dan tak ingin lagi kehilangan Taeju. 안 들려. 진짜 사랑해. 아, 걸렸어. 그럼 어떡해? Sementara Hyunsu mengajak ibunya bertemu di kantor, Hyunsu tiba-tiba saja menelpon Yoon-sik, lalu dengan sengaja mencoba memperkenalkan Yoon-sik pada ibunya. Dan benar saja, Yoon-sik dan ibu Hyunsu langsung saling kenal. Dari reaksi keduanya, jelaslah sudah bahwa di masa lalu, Yoon-sik dan ibu Hyunsu memang pernah menjalin hubungan. 결수 씨, 용식이? 그대로네, 결수 씨. Lewat Hairi dan Hyunsu, kita belajar bahwa perkembangan teknologi memang benar-benar sangat membantu kehidupan manusia. Namun yang harus dipikirkan kembali, jika teknologi tersebut dijadikan sebuah budaya baru dan produk yang bisa diakses oleh semua orang, maka manusia akan semakin ketergantungan dan semakin menolak realitas. Hubungan Bailey dan Baejia adalah contoh lain bagaimana teknologi membuat manusia bisa terhubung kembali meski dalam kondisi yang mustahil sekalipun. Kehadiran Bailey memang membuat Baejia terhibur, namun semua itu hanyalah ilusi. Bailey yang di hadapan Baejia sekarang bukan lagi ibunya. Meskipun AI Bailey tersebut dibangun dari data dan unsur Bailey yang asli, namun tetap saja ia palsu. Yang ironisnya, Baejia senang dengan kepalsuan tersebut, seperti fenomena sekarang, di mana orang-orang mudah terhibur dengan kepalsuan yang tersebar luas di sosial media. Pelajaran terakhir yang bisa diambil adalah kisah antara Jong In dan Taeju. Silahkan lihat sendiri betapa manusia sangat mudah ditipu oleh ilusi dunia yang semakin canggih. Sampai-sampai Jong In bisa-bisanya selingkuh dengan AI pacarnya sendiri. Dan yang lebih parahnya lagi, Jong In menikmatinya dan merasa Taeju versi AI lebih sempurna. Ini menunjukkan bahwa fungsi Taeju sebagai manusia telah digantikan oleh Taeju versi AI. Sama halnya dengan peran Bailey yang tergantikan sebagai seorang ibu. Semua itu semakin menyedihkan ketika kita sadar bahwa dalam kehidupan kita di dunia nyata, sudah banyak sekali peran-peran manusia yang mulai tergantikan dan tak lagi dibutuhkan. Dalam kasus Jong In,
kita bisa memaklumi bahwa Jong In pasti merasa kesepian karena Taeju terbaring di rumah sakit dalam waktu yang cukup lama. Namun Jong In tak akan melakukan hal gila tersebut jika saja layanan AI Harry dan Hyunsu tidak mudah diakses dan bukan dibuat untuk konsumsi umum. Yang intinya, teknologi hanya akan sangat berguna dan mendatangkan banyak manfaat jika saja berada di tangan orang yang tepat. Terima kasih sudah menonton, subscribe, like, dan dukung perkembangan channel ini lewat link yang tersedia di deskripsi.